Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin hasan bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa nafa'ana nusu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, wabil khusus beliau Kiai Ahmad Mustaqim, beliau Kiai Haji Abdul Dar, beliau Mas Kiai Mustola, jajaran PCNU sekaligus penasihat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat tercinta, sahabat Gus Mujibur Rahman, Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jateng DIY, yang baru saja membersamai kita dan harus buru-buru pamit ke Jakarta untuk tugas-tugas yang lain. Sahabat-sahabat pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Brebes, utamanya sahabat kebanggaan kita, sahabat AMM, sahabat Ahmad Mustaqim, beserta jajaran yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada sahabat saya, ini sahabat ini tokoh Brebes, tokoh dari Salem, sahabat Asep Juswantoro. Patut berbangga wong Brebes, wong Salem menjadi tokoh nasional. Jadi beliau ini dulu pernah di Komisi Penyiaran Jawa Tengah, melejit ke KSP, Kantor Staf Presidenan. Ini kayaknya serius banget pengen khidmah di Brebes. Mudah-mudahan hajatnya kabul. Amin. Sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat semua yang saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah kita di sini bisa hadir semua bermujalasah, sambang saling silaturahim antar sesama kader, khususnya sahabat-sahabat kader yang baru menyelesaikan PKD, khususnya di wilayah Brebes Selatan. Ini penting dan sangat penting sebagai sebuah kader di wadah Gerakan Pemuda Ansor. Kita harus sadar betul, kita harus menjiwai betul nama Ansor disematkan oleh para kiai kita, disematkan dalam sebuah organisasi kita. Ini niatnya memang tafaulan kepada sahabat Ansor di Madinah. Betapa istimewanya sahabat Ansor di Madinah. Sahabat Ansor Madinah ini adalah potret persahabatan sejati. Bagaimana seseorang hanya dengan kesamaan iman, kesamaan faith menjadi ikatan saudara yang sangat kuat. Satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling mengasihi. Tidak ada hubungan darah, bukan tetangga, tetapi orang jauh, bukan siapa-siapa, hanya dipertemukan oleh kesamaan iman, kesamaan frekuensi, jadilah saudara. Butuh apa dikasih, butuh rumah dikasih rumah, butuh tanah dikasih tanah, butuh pekerjaan dikasih pekerjaan. Itulah potret sahabat Ansor. Nah, itu pula
yang ditafaulkan, yang diniatkan para kiai kita terhadap gerakan pemuda Ansor. Tafaulan sekaligus doa agar generasi kader-kader gerakan pemuda Ansor itu sehebat sahabat-sahabat Ansor di Madinah pada waktu itu. Ini penting kita harus menjadi umatnya Kanjeng Nabi itu umat yang cukup mudah. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang istimewa, untuk yang menjadi pribadi istimewa untuk umatnya Kanjeng Nabi. Itu enggak harus nunggu kaya, enggak. Apakah nunggu pinter dulu? Enggak juga. Apakah harus balik ini, bukan. Sederhana sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik yang istimewa, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat, bisa menghadirkan manfaat bagi orang lain. Untuk bisa memberikan manfaat, apakah nunggu kaya? Enggak. Apakah harus anaknya kiai? Enggak. Apakah harus dari Bani ini? Bukan. Semuanya punya kesempatan. Ini beruntungnya kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan beruntungnya kita ada di gerakan pemuda Ansor. Kita didoakan oleh para kiai, muassis Nahdlatul Ulama, muassis gerakan pemuda Ansor menjadi pribadi-pribadi yang penolong. Amin. Ini Ansor. Maka kader Ansor harus menata mindset. Kader Ansor harus menata diri. Lebih suka memberi daripada diberi. Lebih suka memberi manfaat daripada memohon manfaat. Ini kader Ansor. Sekecil apa boleh kader Ansor. Maka di kader Ansor, di Ansor kita tangan di dididik. bawah nggak boleh. Sekecil apapun maka manfaat di kader Ansor, di Ansor kita dididik. dimanapun posisi kita berada, dalam posisi jabatan Sekecil apapun manfaat bahkan tidak punya kita, jabatan apapun, kalau kita bisa dimanapun memanfaatkan, posisi kita berada, dalam posisi jabatan apapun, bahkan tidak punya jabatan apapun, kalau kita bisa memberi manfaat, lakukan. Maka di Ansor Itulah ini mohon kehebatan maaf, kita. semua strata ada. Khairun nas anfa'uhum. Maka di Ansor ini masih ada, semua strata ada. SMP banyak, SMA Mulai lulusan SD banyak, masih sarjana ada, banyak. SMP ini banyak, dokter belum ya? SMA Master banyak, S2. sarjana banyak. Ansor ini Mas Asep ini udah dokter belum ya? dokter Master. banyak, S2. profesor juga ada. Kemarin Ya, baru saja ada yang Ansor ini yang master banyak. Dokter Ajibnya di Ansor ini profesor juga ada. luar biasa. Kemarin Di ada yang Ansor ini promosi dokter. semua merasa bangga. Ajibnya di Ansor tidak ini ada satu luar yang biasanya di merasa Ansor di ini semua merasa bangga ada di Ansor. Tidak ada satu pun yang merasa terhina di Ansor. calon dokter. Gus Iqbal dulu bareng kita, ya alhamdulillah insya Allah tidak malu. Kalau Mas Asep ini sudah tokoh nasional duduk bareng sama kita, dia nggak malu. Mas Asep Kenapa ini sudah tokoh bisa nasional demikian? duduk bareng sama kita, ya nggak malu. Kenapa bisa demikian? Karena Ansor ini dihiasi oleh kader-kader orang yang tulus ikhlas memberi, menghadirkan mereka. Itulah panjenengan semua. Noto sandal dilakoni nggak masalah,
neng pinggir jalan ngatur lalu lintas nggak masalah, nggak ada yang malu. Joko pengajian dilakoni, Joko disambati, Joko nganten dilakoni, Joko kematian dilakoni. Kadang sampai batin iki ning omahe kapan? Sidik-sidik ane acara ane ansor ane banser. Iki ning omahe kapan? Saya selaku pimpinan dalam banyak kesempatan itu selalu ditanya, sajane ansor banser itu gajinya piro? Saya bilang jangan salah, di ansor itu gajinya pakai yen. Yen yen diwenehi, yen eling. Sing nyambati yen eling bareng. Tapi insya Allah tolong dijaga, niatnya dijaga, pikirannya dijaga. Niat kita dari awal adalah memberi manfaat, menghadirkan manfaat agar kita semua menjadi pribadi-pribadi istimewa yang diistimewakan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Maka kesempatan ini, kesempatan yang mudah ini jangan disia-siakan. Kanjeng Nabi tidak pernah jauh untuk menjadi istimewa sampai harus pinter sudulangnya itu enggak. Pinter boleh, tetapi kuncinya adalah kemanfaatan, membawa manfaat apa enggak. Untuk menghadirkan manfaat, memberi manfaat itu bisa apapun juga. Jadi kalau itu yang terjadi, maka kader Ansor ditempa dimanapun, ditaruh dimanapun, insya Allah serba pantas. Noto sandal pantas, noto lalu lintas yo pantas, jadi kades yo pantas, ya. Jadi bupati wakil bupati yang insya Allah pantas. Jadi gubernur wakil gubernur yo pantas. Jadi menteri alhamdulillah yo pantas. Jadi presiden wakil presiden yo insya Allah yo pantas. Ini istimewanya Ansor. Saya menyaksikan dari ujung ke ujung tidak ada satupun orang yang merasa terhina dengan seragamnya Ansor Banser. Semuanya. Nah ini jenengan beruntung ada di Ansor Banser. Coba jenengan saksikan, mohon maaf nih, kiai dikasih jaket Banser ada yang menolak? Tidak ada. Ikut kaderisasi di NU, PDP, KPNU, ujung-ujungnya bangganya pakai jaket Banser. Dan alhamdulillah karena ini sudah ditakdirkan, sudah garis kan, Ansor itu adalah NU masa depan dan masa depan NU. Di Ansor, di NU itu sudah sejak lama direnungkan. Ini mohon maaf, kalau berbicara jamaah NU, warga NU, baik yang mambu-mambu NU sampai yang NU militan, itu Masya Allah, jumlahnya ini Masya Allah terbesar di antara umat Islam di Indonesia. Ya di dunia otomatis. Terbesar di Indonesia ini otomatis di dunia. Tetapi yang harus ditekankan adalah kebesaran ini, jumlah yang banyak ini membawa makna apa? Mempunyai arti apa? Percuma kalau kita banyak tetapi seperti buih yang mudah diombang-ambingkan.
percuma kita banyak kalau kita semua itu hanya angka ikutan. Di sini guru lalu, mola melu, bukan menjadi faktor penentu. Maka kemudian dipikirkanlah upaya mendesain, membangun koherensi gerakan. Maka muncullah gerakan pemuda Ansor beberapa tahun yang silam dengan wajah baru, dengan kaderisasi yang terstruktur dan organisasi yang rapi. Tidak boleh ada ujuk-ujuk orang masuk jadi ketua, nggak bisa. Sudah ikut kaderisasi apa belum? Untuk lebih menyemangatkan, hak suara tidak lagi hanya di PC saja, tidak hanya PAD saja, semuanya punya hak suara. Dan setelah sekian lama berjalan di Ansor, kemudian sistem itu hari ini dipakai di Nahdlatul Ulama. Dan Brebes ini menjadi saksi. Ini pertama kali model Ansor dipakai di Brebes. Dan alhamdulillah, insya Allah menyelesaikan masalah. Amin. Jadi di Ansor itu pemilihan cabang PC itu tidak hanya PAC, ada pengurus ranting. Pemilihan pengurus PW, pimpinan wilayah, itu nggak hanya PC tapi juga PAC. Nah ini dipakai juga nanti di NU. Hanya yang belum berubah, belum sama menurut sama. Di Ansor PAC yang memberi SK itu PW. Kalau di MWCNU itu yang memberi SK PC. Jadi PW sama PW itu nggak tahu. Kalau PC-nya bilang kita punya MWC sekian, ya hanya bilang G, ya nggak tahu. Ini. Jadi kita bersyukur dan alhamdulillah insya Allah kita bisa memenuhi. Maka kita sadar betul dengan slogan tadi, dengan garis tadi, Ansor Subhanul Yaum Rijalul Haq, Ansor hari ini maka NU di masa akan datang. Jadi kalau selama Ansor ini bergeliat aktif, maka insya Allah NU tidak akan kehabisan stok kader. Karena apa? Hari ini Ansor 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang paling cepat 5 tahun ke depan, panjenengan semua itu menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Itulah kaderisasi. Itulah kaderisasi. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, saya juga mengingatkan di Ansor ini adalah kawah Condro Dimuko, tempat penggemblengan, tempat menggembleng diri, tempat menempa diri. Panjenengan semua di Ansor, mari kita hidup. Mari kita bersama-sama menghidupkan diri kita dengan memperbanyak pelatihan atau apapun itu yang akan mampu menempa diri kita, membekali diri kita, keilmuan, skill, baik soft maupun hard skill. Karena hanya dengan begitulah sahabat-sahabat itu bisa menetapi track takdir menjadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Anda akan dipercaya untuk menduduki suatu posisi, kesempatan, kalau sahabat-sahabat itu pantas. Jadi modal ikhlas tok itu gak iso. Kira-kira pantas apa tidak? Karena ada ukurannya pantas tadi,
maka kita harus sibuk memantaskan diri dengan keahlian-keahlian yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya kita bisa saling belajar? Hari ini semua media terbuka luas, mau online banyak, offline juga banyak. Di antara sekian kader ini, saya yakin semuanya punya keistimewaan, kelebihan masing-masing. Sudah tidak zamannya kita, ini era di mana yang namanya kompetisi itu sudah nggak lazim. Perlombaan berlomba-lomba, apalagi saling menghabisi, itu sudah nggak lazim hari ini. Hari ini trennya itu kolaborasi. Kamu bisa apa, aku bisa apa, yuk join, kita gabung. Itu hari ini, dan terbukti luar biasa. Paling sederhana yang bisa kita contoh itu adalah ojek online. Ojek online ini hanya modal aplikasi yang menjadi hub penghubung, menghubungkan semua orang yang punya kesamaan profesi, tukang ojek. Pemilik perusahaan tenang-tenang saja, hanya modal aplikasi. Dia tidak perlu mikir bagaimana motornya diservis apa tidak, dia nggak mikir lagi. Perlu ganti ban, sudah nggak mikir lagi. Butuh garansi apa tidak, tidak. Semua sudah diurus masing-masing. Kolaborasi. Ini terjadi di mana-mana. Kompetisi itu sudah zaman. Maka panjenengan semua sebagai kader Ansor, di wadah Ansor ini sibuklah asah asih asuh, saling mengasah diri. Apa aku bisa, apa aku pengen bisa, apa diasah. Kita juga perlu saling asih, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, dan tentu kita saling ngomong, saling asuh. Ada temannya yang lokro, semangati, lagi ngono, nggak boleh lokro. Semuanya harus semangat, asah. Nah, saya juga mengingatkan, ini penting. Ansor ini, fa insya Allah, hari ini tidak ada organisasi pemuda sebesar Gerakan Pemuda Ansor. Dalam artian kuantitas, jumlah, berbanyak-banyakan, oke-okean, wis jelas Ansor pemenang. Tetapi kita masih punya PR yang namanya kualitas. Saya menekankan kepada sahabat-sahabat di semua cabang, iki sakjane wis ora zamane oke-okean kader. Percuma kader oke tapi isine kader-kader sing brengkele. Ngerti brengkele? Kayelan, gedut, ora manutan, ora iso diatur, percuma. Kita butuh membangun, menunjukkan kualitas diri. Sampeyan ini biasa hadir memberikan pelayanan di masyarakat dalam setiap apapun, event apapun. Panjenengan jangan hanya pasif tetapi aktif. Panjenengan sebagai penggerak masyarakat. Anda dibutuhkan masyarakat, Anda menggerakkan masyarakat. Itulah kader Ansor. Jadi kelihatannya ini cuma berapa ini? Ada berapa Mas Musin? 200. Tapi di belakang masing-masing itu paling tidak ada menggerakkan
20, 50 sampai 100 orang, berarti berapa kali lipat? Itulah kader Ansor, kader penggerak, kader yang mampu menggerakkan masyarakat. Harus bisa begitu. Kuantitas ini, kebesaran ini mempunyai makna kalau semuanya bisa bergandeng tangan, membentuk barisan, semuanya menjadi pagar baja. Percuma banyak, tetapi ngeteng di mana-mana, berceceran di mana-mana, bisa dibeli, bisa digerakkan oleh orang lain dan seterusnya. Gak ada arti. Anda panjenengan semua sudah dididik di Ansor, harus tahu yang namanya garis komando itu apa, yang namanya satu komando itu apa, garis komando ada di mana. Mohon maaf, tidak bisa orang hanya bermodal jaket terus bisa perintah-perintah, enggak begitu. Ini organisasi, ini ada pimpinan. Itulah makna dari satu komando, kalau ada garis komando juga. Nggak bisa, apalagi orang luar tiba-tiba hanya modal jaket masuk ke Ansor perintah-perintah, nggak bisa. Percuma panjenengan semua dididik tapi masih bisa diakalin udah begituan. Jaket itu kan cuma aksesoris. Bisa dipahami? Bisa. Satu komando, ingat garis komandonya ada di mana. Tidak setiap orang punya atau bisa memberikan komando. Tanya pimpinannya. Itulah hakikat dari satu komando dan garis komando. Sahabat-sahabat semua, tentu tadi pimpinan pusat, sahabat Gus Mujibur Rahman sudah mengingatkan kita semua, perhelatan pemilu ini akan menjadi batu ujian bagi gerakan pemuda Ansor. Apakah gerakan pemuda Ansor ini akan lolos dan naik kelas atau ya begini-begini saja. Sesungguhnya Ansor ini sudah melakukan lompatan yang luar biasa. Orang di luar banyak pikiran orang, bahkan oleh kader Ansor sendiri. Bagaimana ketua umumnya bisa menjadi menteri dan itu menteri agama. Dan insya Allah ketua umum kita Gus Yakut ini menunjukkan dedikasinya, menunjukkan kompetensinya, mampu membawa amanah itu dengan baik. Haji ini adalah ujian. Ada yang mengatakan wajah Menteri Agama itu ya di dalam penyelenggaraan haji, sukses atau tidak sukses. Menteri Agama itu punya program banyak, tapi kalau hajinya nggak sukses, dianggap semuanya gagal. Kira-kira demikian. Wajah Menteri Agama itu kesuksesan di dalam penyelenggaraan haji, bisa dinilai sukses apa tidak. Alhamdulillah, dalam kacamata sekilas saja kita melihat menteri kita, ketua umum kita ini sangat progresif. Haji itu urusan ibadah fisik. Sampean haji itu modal anggar melu koncone sah haji ini. Wayat tawaf muter melu muter sah. Sing penting mutere ora salah. Tabrakan. Sa'i melu koncone melu laku. Balang jumroh lewat melu balang jumroh. Meneng tetep sah haji. Yang dibutuhkan fisik. Maka mitos pantangan haji itu adalah umur. Sing tua Pak Ento haji.
itu dibatasi. Hari ini kuotanya penuh dan 60% lebih itu isinya adalah orang tua semua, lansia, haji ramah lansia. Jadi Gusmen telah mematahkan mitos dan telah memungkinkan orang-orang Indonesia yang sudah tua ini mampu melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah sampai hari ini insya Allah semuanya terlaksana dengan baik. Amin. Ini harus menjadi inspirasi buat kita, harus menjadi tauladan bagi kita. Bagaimana kader Ansor ketika mendapatkan amanah mampu melaksanakan dengan baik. Kuota haji juga demikian. Dalam sejarah dari waktu ke waktu serapan kuota itu kisarannya 80%. Di Jawa Tengah kemarin saya cek sama Pak Kanwil, Pak Sodol, serapannya apa? Serapannya hari itu 99,91%. Sampai cerita, dikejar sampai limit, jangan dibatasi, kejar terus sampai batas waktu pengurusan visa habis. Orang pada libur, telepon minggu-minggu, calon jamaah yang kira mungkin telepon satu-satu, punya paspor belum, besok Senin ngurus 1 hari, jadi siap nggak? Siap. Oke, kalau siap kita tunggu pelunasan berangkat. Itu dilakukan. Mainnya sacet, bras, persis bangsa. Nah, itu ketua umum kita menjadi cerminan kita di dalam menjalankan amanah-amanah yang kita amanah. Maka saya berharap sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat semua, selamat datang di Gerakan Pemuda Ansor. Optimalkan betul di Ansor ini, pergunakan betul kesempatan di Ansor ini, kesempatan untuk menempa diri sebaik mungkin, menyiapkan diri menjadi sebaik mungkin agar menjadi pribadi-pribadi manfaat. Kita membekali diri dan sebagainya itu bukan pamrih apa-apa. Pamrih kita semata-mata ingin menjadi pribadi-pribadi yang manfaat. Kalau kita bisa punya bekal yang cukup, insya Allah kemanfaatan yang kita berikan pasti akan berlebih-lebih. Tapi kalau bekal kita hanya seadanya, maka kemanfaatan kita ya paling hanya seadanya. Itulah yang harus panjenengan pegang. Mudah-mudahan kita semua, niatan kita semua mendapatkan ridho dan inayah dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.